Lu tau harus ngapain. Lu harus buat laporan itu. Lu harus telepon klien yang penting ini nih. Tapi sebelumnya lu lihat, kok cucian ada banyak ya? Akhirnya lu nyuci-nyuci dulu. Setelah itu, lu lihat, kok mejanya berantakan? Jadi lu bersih-bersihin meja dulu nih. Setelah itu, lu harus ngurus anak. Setelah itu, harus lu cek email. Terus begitu lu lihat, kok waktunya udah habis? Dan akhirnya, lu jadi benci sama diri lu sendiri gara-gara itu. Lu nanya nih, kok gua kayak gini sih? Kenapa gua nggak bisa melakukan hal yang mau gua lakukan? Jangan-jangan ini bukan masalah males nih, bukan masalah disiplin, tapi masalah psikologis. Cara otak lu melindungi diri lu. Kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Kita harus bicara. Jadi kenapa nih kita menunda-nunda? Menurut penelitian pada 2013 lalu oleh Dr. Pikael dan Dr. Siroa, jadi di sana ditemukan nih, kalau ternyata masalah menunda-nunda ini bukan masalah manajemen waktu nih, tapi masalah kegagalan regulasi emosi. Jadi itu ketika lu menunda, itu sebenarnya lu sedang merasakan emosi negatif yang sangat besar. Dan lu nggak bisa atasi. Itu saking besarnya otak lu juga merasa, wah ini nggak bisa. Akhirnya otak lu mikir, yaudah kita lakukan yang lain dulu. Kita lakukan yang lain dulu yang lebih mendingan agar nggak terlalu overload nih otak lu. Jadi ingat nih, ini bukan masalah males, bukan masalah disiplin, tapi cara otak lu melindungi diri lu sendiri. Jadi ini apa aja emosi negatif yang penyebab utamanya? Yang nomor satu itu karena lu takut gagal. Jadi contohnya gini, lu mau mulai bisnis, ya lu gak mulai-mulai bisnisnya, karena sebenarnya lu takut uangnya hilang. Lu juga gak telepon-telepon klien penting ini nih, karena lu takut nanti ditolak dan gagal. Jadi akhirnya lu nunda-nunda terus nih kegiatan ini, agar nantinya gak gagal. Padahal sebenarnya dengan lu menunda-nunda ini, lu udah otomatis gagal di awal. Selain itu, di sini penting bagi lu untuk harus bisa mengulik lagi nih. Lu harus bisa gali lebih dalam lagi alasan kenapa lu takut gagal. Karena sebenarnya biasanya juga kita bukan cuma takut gagal aja. Ada alasan yang lebih dalam di balik itu. Yaitu bisa jadi sebenarnya lu bukan takut gagal, lu itu takut malu. Lu takut dihina-hina orang, lu takut dipermalukan. Nah, jadi ini juga bisa merembet ke poin kedua, yaitu perfeksionisme dan identitas diri. Jadi mungkin di dalam diri lu sudah ada persepsi nih mengenai diri lu sendiri. Jadi misalnya lu merasa jago sales, bisa jadi karena lu merasa jago sales ini, lu malah jadi takut untuk memberikan 100%, untuk menggunakan seluruh waktu lu. Karena lu takut dong, gimana kalau misalnya lu sudah memberikan 100%, lu udah memberikan segalanya nih, lu udah maksimal. Tapi lu tetap akhir-akhirnya gagal juga, tetap gak bisa. Hancur diri lu, hancur ego lu. Jadi di situ lu takut dan akhirnya jadi lu menunda. Karena dengan menunda, ya nanti lu bisa alasan dong. Jadi misalnya, oh ya, gue memang gak mencapai target, tapi itu kan karena gue lakukan sudah mepet waktunya. Itu jadi alasan bagi lu, itu jadi tameng bagi lu. Jadi memang cara dari otak kita nih. Jadi dengan cara memberikan waktu yang sangat sedikit atau malah kadang-kadang gak kita kerjain sama sekali, itu bisa jadi alasan bagi kita untuk ya akhirnya ya memang saya ini jago sales. Tapi ya karena gak ada waktu, jadi ya udah memang ya karena nggak ada waktu ya nggak mungkin dong tercapai seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita menyabotase diri kita sendiri demi ego. Nah, tapi ini juga ada yang lebih aneh lagi nih, yaitu alasan ketiga, yaitu takut sukses. Jadi yang tadi pertama itu takut gagal, yang sekarang takut sukses. Ini si abang maunya apa nih? Tapi ini kalau lu pikir-pikir lagi, ini sebenarnya lebih umum dari yang lu pikirkan. Ya karena kalau lu sukses, itu artinya apa? Artinya tantangan yang akan lu hadapi ke depannya, ya pasti naik level dong, nggak mungkin turun jadinya. Jadi semakin lu sukses, itu harapan dari orang-orang juga terhadap lu semakin tinggi nih. Jadi akhirnya lu harus memaksa diri lu sendiri, lu harus mendorong diri lu sendiri buat memberikan performa yang semakin dan semakin tinggi. Ini pressure-nya tinggi banget bro, pressure nggak pernah berakhir. Nah, jadi gara-gara ini, otak lu juga mungkin merasa, wah ini pressure gede banget, gua nggak mampu, gua nggak mau sukses. Akhirnya dia menunda karena ingin melindungi dirinya sendiri, dia menunda malah. Dia bikin, mending lu lakukan yang ini aja, kayaknya lebih bagus. Padahal sebenarnya itu ya menghambat diri lu juga. Selain itu, ini ada juga yang namanya peer pressure nih. Jadi mungkin bisa jadi dari teman-teman atau keluarga lu memang ya habitnya itu memang begini. Dan jadi lu gak pengen terlalu jauh dari mereka. Jadi contohnya gini, contohnya lu punya teman-teman pas di sekolah dulu, nilainya ya 60-60 semua. Terus tiba-tiba di suatu tes, lu dapat nilai 100 sendiri, mereka dapat 60. Nanti
ya lu merasa awkward jadinya dong. Mereka ngelihat lu, wih ini orang gile ternyata diem-diem belajar nih, gak setia kawan atau sebagainya. Dan akhirnya karena ini di tes selanjutnya lu jadi apa ya, pas mau belajar lu jadi mikir, ya mungkin nggak harus sebagus itulah, mungkin ya gua main game aja dulu lah, kan kemarin juga bisa. Akhirnya apa, lu jadi menunda-nunda karena peer pressure juga. Nah, dan yang selanjutnya nih yang harus lu perhatiin juga, bisa jadi ya selama ini lu menunda-nunda untuk melakukan tugas penting, itu bisa jadi karena tugasnya nggak jelas. Bukan tugasnya susah sih, tapi tugasnya nggak jelas aja. Kayak contohnya gini, lu mau bangun bisnis, lu mau kembangin bisnis lu. Itu kan banyak banget yang harus lu perhatikan nih. Mulai dari produknya, operasionalnya nanti, mulai marketingnya juga, terus finance-nya dan sebagainya. Jadi itu lu bingung nih mau mulai dari mana. Karena banyak banget aspek yang harus lu pertimbangkan. Karena saking banyaknya yang harus lu pikirin, otak lu juga jadi mumet nih. Akhirnya dia, yaudahlah, coba kita lakukan yang lain dulu, refreshing dulu. Nah, tapi begitu lu balik, mumet lagi, lu nunda lagi akhirnya. Jadi ini jadi lingkaran setan nih dari sini. Karena tugasnya nggak jelas, lu jadi bingung mau mulai dari mana. Dan bahayanya nih, semakin berkembangnya zaman, fenomena menunda ini juga gua rasa semakin parah nih. Karena dengan adanya sosial media dan ya TV-TV gitu. Jadi ini kan kita dari kecil juga sudah nonton mulai dari TV ya. Dan sekarang jadi nonton YouTube, itu banyak orang-orang sukses nih. Dan gara-gara itu kita juga jadi sering membanding-bandingkan diri. Dan akhirnya kita jadi semakin ya takut gagal, jadi semakin perfeksionis dan sebagainya. Jadi kita merasa, kita harus bisa langsung sukses di percobaan pertama. Jadi makin lama makin parah nih. Dan ini bahaya. Jadi gimana solusinya? Jadi yang paling pertama nih, lu harus sadar kalau masalah menunda ini bukan karena lu males. Bukan karena lu nggak disiplin. Tapi kembali lagi, ini karena kegagalan manajemen emosi negatif. Jadi lu harus cari-cari dulu nih, apa emosi negatif yang membuat lu menunda-nunda. Lu coba jujur aja sama diri sendiri, secara objektif ya. Jadi lu tanyain aja, kenapa nih? Apa masalahnya? Jadi coba lu cari-cari. Begitu lu ketemu misalnya, oh ternyata selama ini saya takut gagal nih, saya takut malu. Itu nggak apa-apa. Lu malah harus mengakui kepada diri lu sendiri. Lu ngomong aja, beneran lu ngomong sama diri lu sendiri di kaca, di cermin, lu ngomong, ya memang selama ini saya nggak mau melakukan project ini karena saya takut gagal nih. Saya takut ego saya tersakiti. Jadi saya merasa kalau saya sebenarnya bisa, tapi saya takut nih kalau memang ternyata saya nggak bisa. Ini namanya labeling. Jadi ini ketika lu ngomong seperti ini ya, ini ada bagian otak lu yang namanya amigdala. Dia itu yang mengontrol fight or flight. Jadi dia mengontrol rasa takut nih. Jadi begitu lu ngomong ini, dia aktivitasnya akan menurun. Dan akhirnya apa? Lu jadi merasa nggak begitu takut lagi dengan cara lu mengakui emosi itu. Ketika lu akui emosi itu, lu berikan nama, dia akan jadi gak seserem itu lagi. Dan yang selanjutnya, lu juga harus ubah untuk semua langkah-langkah tugas lu itu menjadi satu step selanjutnya aja. Jadi contohnya gini, lu mau nulis laporan, itu kan banyak banget yang harus lu pertimbangkan nih. Mulai dari ya kriterianya, terus bagaimana paragrafnya nyambung satu sama lain kan banyak tuh. Nah cuman kalau kayak gitu lu kan jadi bingung. Daripada lu bingung akhirnya nggak jalan-jalan, coba lu tentukan satu step selanjutnya aja. Mulai dari tentukan topiknya. Tentukan topik itu aja. Jadi target lu bener-bener jangan mau selesaikan laporan, tapi lu mau tentukan topik. Setelah lu selesai tentukan topik, lu langsung tentukan judul. Bener-bener satu step aja. Setelah itu tentukan kalimat pertama seperti apa, paragraf pertama seperti apa, dan lanjut terus. Ini namanya Zeigarnik Effect. Jadi artinya apa? Ketika otak lu sudah mulai, dia itu jadi pengen menyelesaikan hal itu. Tapi intinya lu harus mulai aja dulu. Dan yang selanjutnya juga ini penting bagi lu untuk memberi ruang kepada diri lu sendiri untuk gagal. Jadi memang di sini lu harus akuin aja di depan. Kalau lu lakukan ini, mungkin ya nggak akan sempurna. Malah ya kemungkinan besar nggak akan sempurna karena kita itu manusia. Dan lu harus akuin itu, lu harus labeling itu, lu harus akuin. Jadi ketika lu bisa mengakui itu, ya lu jadi lebih berani jadinya, lu bisa melangkah. Dan itu memang lebih penting gitu sih, lebih penting perkembangan daripada kesempurnaan. Karena kalau lu sempurna, lu sudah berhenti berkembang, lu diem di sana aja. Dan kalau misalnya lu bisa melangkah terus, walaupun satu langkah aja setiap harinya, itu beberapa tahun kemudian lu akan lihat, lu itu sudah gak bisa dihentikan bro. Itu momentumnya besar sekali. Dan selanjutnya nih, yang gak kalah penting juga, lu harus bisa untuk memisahkan identitas lu dengan hasilnya nanti.
Jadi di awal-awal lu memang harus sudah sadar akan hal ini, yaitu lu lakukan hal ini. Sukses atau tidaknya, itu tidak menentukan nilai diri lu. Jadi misal lu nelpon klien ini, kalau gagal deal, bukan berarti lu orang yang nggak berguna. Jadi lu kalau kerjain ya, itu hasil itu hanya hasil. Lu itu bukan hasilnya. Lu itu orang yang mengerjakan. Dan lu terus berkembang setiap harinya. Itu yang paling penting. Dan yang nggak kalah penting itu di sini lu juga harus bisa untuk menghargai prosesnya. Lu harus bisa kasih reward kepada diri lu sendiri, appreciate diri lu sendiri ketika lu bisa memulai, ketika lu bisa berjalan. Jadi bukan cuma patokan di hasil aja, prosesnya itu juga penting banget. Jadi lu harus bisa self reward. Jadi ketika lu udah mulai, lu harus bisa ya untuk menepuk diri lu sendiri. Lu memberikan penghargaan kepada diri lu sendiri. Karena ini lu bisa jalan aja, itu sudah yang paling penting. Berkembang terus setiap harinya. Jadi intinya menunda itu bukan masalah malas, tapi masalah regulasi emosi, cara otak lu melindungi diri sendiri. Jadi kalau misalnya lu menunda, itu solusinya bukan dengan memaksakan diri nih, tapi dengan cara mengatur dan memahami emosi negatif yang sedang lu alami. Dan kabar baiknya nih, itu bisa lu latih. Semakin banyak lu perhatikan, semakin banyak lu pahami, semakin banyak lu latih, lu akan semakin ahli nantinya. Jadi gue ada challenge nih buat lu, agar lu bisa mulai latihan juga nih dari sekarang. Jadi lu coba pilih satu kegiatan yang selama ini lu tunda-tunda. Jadi misal lu pengen menulis, atau lu pengen jadi fotografer, lu pengen mulai bisnis atau semacamnya. Pokoknya lu pasang timer 1 menit, dan lu coba kerjakan apa yang lu mau itu. Jadi misal lu mau bisnis, lu langsung mulai buat plan bisnisnya. Lu mau mulai menulis, lu mulai buat tulisannya 1 menit. Jadi 1 menit ini, lu nggak peduli selesai gak selesai, karena waktunya memang sedikit, jadi kemungkinan besar nggak selesai. Jadi lu nggak peduli sukses atau enggak, nggak peduli selesai atau enggak, yang penting lu mulai aja dulu. Nanti coba lu ceritain di kolom komentar ya, gimana hasilnya. Dan kalau misalnya lu merasa terbantu oleh video ini nih, ayo like dan share ya ke orang-orang yang membutuhkan. Dan misalnya lu juga penasaran nih, ini sebenarnya juga ada faktor lain nih. Jadi bukan cuma masalah regulasi emosi aja. Bisa jadi lu menunda selama ini karena tubuh lu memang dari fisik lu yang kekurangan energi. Dan kita ada videonya juga. Jadi misal lu mau tahu caranya agar lu nggak menunda-nunda lagi. Baik jadi secara mental tadi dan secara fisik karena kekurangan energi. Coba lu cek ya di video ini. Gue tunggu lu di sana. Terima kasih.